Eh, Baik, selamat datang Pak Ardian. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, alhamdulillah, ah, kenyang. Enggak. Sehat. Sehat, alhamdulillah satu walafiat, tidak kurang satu apapun. Gimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah sehat Pak. Insya Allah. Insya Lama, Allah sehat. ah, lama nggak ketemu kalian tuh, ya. Sekarang, Eh, Bagaimana ya Pak? alhamdulillah. Lama nggak ketemu kalian, udah lama kan? Ya Um, lumayan Pak. Karena saya sekarang nggak lagi tahu. pada daring dan ketemunya via virtual aja. Iya, yang penting program kerja tetap berjalan. Itu Sudarmono itu. Selamat datang Mon. Oh Bapak sekarang iya, lagi di mana Pak? Kampus. Oh di eh, kampus. Kebetulan hari ini tadi kan habis ada swab antigen untuk kakak tingkat kalian yang mau PTCLS kan hari Selasa. Dari Selasa sampai hari Ahad kakak tingkat kalian kan ada PTCLS. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Rabu, Kamis, Jumat itu online. Sabtu sama Ahad itu offline di Graha. Kami juga minta bantuan sama teman-teman Himika yang masih di Jogja. Masih ada lagi Pak beberapa Ya. aja yang masih di Jogja. Iya, nggak apa-apa. Kalian kan pulang, toh? Pulang kampung. Eh, Baik Pak. Kan sekarang tuh lagi masa yang cukup sulit ya Pak. Tidak hanya bagi kita, tetapi bagi seluruh Indonesia yang merasakan hal yang sama karena corona ini masih bertahan di Indonesia. Yang Nah, mana udah 1 tahun lebih corona ini ada di Indonesia. Dan dirasa corona sekarang itu udah cukup betah untuk bertahan di Indonesia. Jadi untuk sistem pembelajaran dan lain halnya itu mulai keganggu dan dari dulu emang keganggu dan sekarang lagi mulai beradaptasi kembali karena dengan hal-hal kebiasaan baru ini sejak adanya corona seperti itu Pak. Baik Pak, di sini kami dari panitia jadi menyampaikan aspirasi-aspirasi mahasiswa Prodi Keperawatan Stika Surya Global Yogyakarta. ya. Mengingat di sini itu mahasiswa kita banyak, tapi tidak terlalu berani untuk menyampaikan pendapat atau keluh kesahnya. Jadi di sini mungkin kami hanya sebagai jembatan dari mahasiswa untuk menyampaikan kepada Prodi terkait keluh kesahnya. Oke. Ya boleh, nggak apa-apa. Memang harus seperti itu ya. Jadi kalau orang tua sama anak gitu ya, ibaratnya gitu. Walaupun kami selisih sama kalian nggak jauh ya, paling cuma 1 tahun, lebihnya berapa tahun gitu aja. Jadi ya monggo silahkan nggak apa-apa. Ya, mungkin gini ya, mungkin baik sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Mbak Cici, Mbak Mila, Mas Mono ya keluar dan masuk lagi. Terima kasih sudah diundang di acaranya kalian ini. Yang pertama senang sekali saya, udah lama nih nggak ketemu kalian. Apalagi saya sudah tidak lagi di kemahasiswaan Prodi, jadi rasanya senang bisa ketemu sama kalian. Karena kebetulan, bukan kebetulan ya, memang beberapa waktu yang lalu terjadi perubahan struktural di Prodi Keperawatan. Untuk Kaprodinya masih tetap Pak Supriyadi, wakilnya masih tetap Bu Sri Nurhati Ningsih,
cuma departemennya mengalami beberapa perubahan. Tentu saja hal ini dirubah untuk mempersiapkan kita akreditasi. Karena tanpa kita sadari kurang lebih 3 tahun lagi kita akan ada akreditasi ulang. Bukan akreditasi ulang, tapi memang tepatnya memang setiap 5 tahun ya kita akan akreditasi. Jadi harus disesuaikan, dan alhamdulillah saya diberikan amanah dengan koordinator utamanya Pak Aris di bidang kurikulum dan asesmen, dan saya satu tim sama beliau di kurikulum. Baik, mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya kepada adik-adik. Sebenarnya kalau kita jadikan pandemi ini sebagai sebuah gangguan, saya kira ya enggak deh, jangan dibilang gangguan lah. Kalau nanti gangguan itu justru anggap menjadi hal yang negatif. Jadi kita anggap bahwa ini suatu siklus perjalanan, baik di siklus kehidupan, baik dalam siklus kegiatan belajar mengajar di seluruh, baik itu TK, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan universitas, semua mengalaminya. Jadi ini memang sebuah tantangan yang mungkin ada beberapa tempat yang dia sudah siap. Mungkin tapi ada di beberapa tempat yang dia proses persiapan. Nah, sehingga nggak apa-apa dengan kejadian seperti ini. Tinggal sekali lagi bahwa jangan kita jadikan bahwa pandemi ini menjadi sebuah gangguan. Dalam tanda kutip apa? Gini, di dalam tanpa kita kesadari, kalau kita itu berbicara atau berkata yang negatif, itu akan menghasilkan suatu hal yang negatif. Contoh, ini karena kebetulan saya belajar kejiwaan, kecemasan. Nah, itu nanti paling utama itu dia cemas. Sudahlah, mau praktikum, sinyalnya susah. Misalnya jam 7 jam 8 praktikum. Sinyalnya sudah susah. Waduh, gimana nanti begini dan seterusnya. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau kita dulu belajar keperawatan jiwa, kecemasan yang sedang, itu lapang pandangnya sudah sempit. Sehingga apa? Ide-ide kita, kreativitas kita akan terhenti. Justru akan keluar menyalahkan, menghardik, bahkan baik menghardik diri sendiri maupun orang lain. Jadi mungkin kita, ya ini jalannya sih. Nggak mungkin dalam satu jalan itu kok lurus-lurus aja, lempeng-lempeng aja, saya kira kok nggak asik. Ya harus ada gelombangnya dikit lah, biar enak. Masuk jalan lurus terus. Kira-kira kalian juga kan kalau naik itu jenuh kan kalau lihat di kota, pengenlah naik gunung. Nah, nanti ada turunan, asik ya turunan. Tiba-tiba, wih, ngeri, naik lagi, turun lagi, itu kan lebih asik. Seperti itulah anggapannya. Ya, silakan Mbak Cici. Baik Pak, semoga dosen-dosen dan jajarannya diberikan kesehatan, dan semoga kampus kita bisa lebih baik lagi ke depannya, serta menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi, baik itu di bidang pembelajaran maupun akhlak, begitu Pak. Karena notabene kita sebagai pondok pesantren juga dan sebagai kuliah kesehatan. Baik Pak, Bapak setiap hari ke kampus Pak, atau bagaimana Pak sistemnya sekarang? Kalau kerja? Iya. Yeah. Jadi kalau mengikuti aturan dari Majelis Tiga Saudara Global Jakarta, karena saya di sini kan di samping sebagai dosen, saya juga anggota majelis, jadinya mengikat ya keputusan dari Ketua Stikes bahwa kita mulai untuk seluruh anggota majelis mulai kerja jam 9 kita mulai, nanti berakhir di jam 4 setelah asar, setelah sholat asar berjamaah, bagian kita selesai. Sekitar jam setengah 4, jam 4 kita selesai. Jadi jam 9 kita mulai, dan itu 5 hari kerja, hari Senin sampai hari Jumat. Dan ada pengecualian bagi anggota majelis yang badannya sakit, merasa tidak enak,
baik itu batuk, pilek, ataupun gimana lah, mau merasa badan nggak enak, diizinkan untuk work from home. Jadi bekerja dari rumah. Seperti itu. Dan saya juga baru-baru belum lama. Sudah cukup lama, hampir berapa bulan saya? 14 ditambah cukup lama. Hampir 24 hari. 20 hari lah. Saya tidak berkunjung ke tempat duduk saya. Ya karena kalian tahulah kenapa saya. Alhamdulillah. Saya jadi penyintas COVID-19. Sama, semua teman-teman bekerja sama. Sesuai jam yang telah ditentukan oleh Ketua Stikes. Seperti itu, Mbak. Jadi para dosennya tetap berada di kampus dari hari Senin sampai Jumat. Nah, dan nggak ada kayak persif gitu nggak, Pak? Atau memang yang mengajar diwajibkan ke kampus atau bagaimana, Pak? Ya, jadi gini adik-adik. Yang perlu saya garis bawahi bahwa dosen prodi, dosen dalam prodi itu yang ada yang dia menjadi anggota majelis, ada yang dia tidak. Sebagai contoh, seperti katakanlah yang tidak anggota majelis itu ada Bu Pipin, Bu Endar, dan mungkin ada beberapa yang lain ya, yang beliau tidak anggota majelis. Sedangkan kami, saya, Pak Aris, Bu Niken, Pak Oktav, Bu Sur, Bu Dian, ya hampirlah beberapa itu pasti masuk dari Senin sampai Jumat, kecuali memang ada udzur syar'i yang memang tidak bisa ditinggalkan. Kalau masalah mengajar, saya kira dimanapun bisa selama tempatnya kondusif. Saya kira itu sih. Cukup, itu aja. Baik, Pak. Dilihat-lihat Bapak kok kelihatan lebih kurus sekarang, Pak? Mana ada, berat badan saya sudah mulai naik lagi ini. Kemarin sempat kurus, turun dari 75 ke 69, turun berapa ya? 6 kilo waktu saya sakit. Kemudian sekarang mulai berlahan naik, tapi alhamdulillah stabil di 71, 70, 71, 70, 71. Sudahlah, jangan naik lagi. Ya, tambah usia, tambah berat nih jalannya. Nggak apa-apa gendut, Pak, atau kurus. Yang penting tuh selalu diberi kesehatan. Amin. Ya, memang seperti itulah. Tapi enak itu jadi orang gendut, gemesin. Serius. Coba kamu kalau kamu ketemu temanmu yang mohon maaf tuh cabi gitu kan. Ih, gemesnya kan gitu. Lebih enak. Kata teman-teman saya itu cakep kalau saya gendut sih, katanya teman-teman itu. Selama corona juga banyak terjadi kenaikan berat badan, Pak. Iya. Apalagi kalian di rumah, ya kan? Iya, Pak. Olahraga. Yang penting sehat, insya Allah sehat. Iya, Pak. Jadi gini, Pak, kan kemarin itu sebelum kita pulang, ini kan udah kepulangan yang kedua. Nah, sebelumnya itu kita pada tahun 2020 itu, pada bulan Maret 2020 itu kan kita pulang. Terus pada bulan 10 2020 itu kita melakukan pembelajaran secara offline, yang mana kita harus mengerjakan praktikum, dan kemarin itu kita juga harus persiapan PKK dan lain sebagainya. Nah, terus karena situasi yang tidak memungkinkan dan karena terjadinya peningkatan COVID, jadi kita dipulangkan kembali pada bulan Januari 2021. Nah, di dalam SE tersebut, pada bulan Januari itu disebutkan bahwa pada bulan Juni 2021 itu kita akan mengadakan perkuliahan secara offline. Nah, dari SE tersebut tuh kan Pak, mahasiswa tuh bingung Pak, karena gimana ya caranya biar nanti itu benar-benar pasti di bulan Juni 2021 atau tidak, untuk mengadakan beberapa proker dan untuk menentukan waktu-waktu pelaksanaannya. Seperti itu, Pak. Ya, baik. Ya memang
institusi secara resmi baru mengeluarkan SC terakhir yaitu bulan Januari. Di situ sudah tertulis dan sebenarnya cukup detail ya, saya tidak akan mengulanginya. Menindaklanjuti itu, dari Prodi Keperawatan memang sudah menyiapkan beberapa agenda. Kita sudah punya plan-plannya, bahkan salah satu plan yang terdekat ini kan sudah dimulainya BPCLS untuk semester 8 di mata kuliah integrasi kegawat daruratan, kekritisan, dan bencana. Itu harus dilakukan offline. Itu memang kemarin itu cukup pelik juga karena kita juga harus izin kan. Apalagi masih diterapkannya dari pemerintah pembatasan berskala minor. Nah itu, jadi kita nggak bisa bersembarangan ya. Kita masih punya namanya pemerintahan. Kita masih punya ngikuti tunduk dari aturan pemerintah. Tapi alhamdulillah, kalau nggak salah itu sampai tanggal 5 April untuk pembatasan minor, dan kemudian kita juga melihat trennya dari angka positif ya, atau yang dikatakan terpapar virus COVID-19, penambahan setiap harinya tidak sesignifikan, walaupun masih angkanya tinggi nih, angkanya masih tinggi tapi tidak sesignifikan awal-awal dulu, akhir tahun 2020 sama awal tahun 2021 itu kan naiknya menyentuh angka 11.000, 12.000, bahkan sampai pernah menyentuh angka 13.000 kalau nggak salah. Dan sekarang sudah mulai rendah dengan mulai bergerilyanya, gerilyanya vaksin ya kan, sudah mulai banyak yang divaksin. Sekarang penambahannya sekitar 5.000, 6.000, 5.000, 6.000 setiap harinya. Itu sudah mulai menunjukkan penurunan, dan sudah ada beberapa yang mulai sepertinya, saya mengatakan karena ini masih pendapat yang belum dapat ditegakkan karena informasi resmi dari pemerintah, mulai adanya herd immunity, kekebalan yang alami yang didapatkan oleh masyarakat. Tapi pada prinsipnya, di samping itu masyarakat juga sudah mulai sadar betul pemakaian prokes, walaupun masih ada juga yang masih tetap saya minta maaf loh, ini saya buka maskernya karena biar jelas suaranya, saya bermasker. Nah, baik. Untuk menindaklanjuti itu ada Prodi sudah dijadikan kegaduhan di mahasiswa. Jadi sementara itu ada plan A, plan B, bahkan cadangan plan C-nya sudah ada. Plan A begini, plan B begini, plan C-nya begini. Sudah ada, kita sudah punya, kita sudah rapat juga terkait masalah itu. Apakah betul akan berdasarkan SK itu, maka kita mengikuti karena kita di bawah institusi studi kesehatan global. Maka Prodi Keperawatan mempersiapkan segalanya sesuai dengan isi SK yang terakhir. SK terakhir bulan Juni, maka kita siapkan di bulan Juni untuk dilakukan kegiatan belajar mengajar secara offline. Seperti itu. Jadinya sudah siap Pak? Insya Allah sudah siap. Kita sudah punya skemanya, kita sudah punya jadwalnya. Cuma namun kami belum merilis ke mahasiswa, baru kami ajukan ke institusi. Tujuannya apa? Ketika nanti institusi mau membuat SE, berdasarkan apa SE dari institusi, tentu saja berdasarkan edaran dari baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Bahkan turunan laginya ke Kabupaten Bantul. Tentu saja seperti itu. Nah, kami sudah siapkan skema seperti itu. Jadi kalau ditanya mengikuti SE-nya, SE yang terakhir, apakah akan dilaksanakan kegiatan belajar mengajar secara offline di bulan itu? Ya, betul. Kami sudah siapkan. Cik, kamu matiin itu mikrofonmu, Cik. Mikrofonmu matiin. Mohon maaf, Pak. Baik Pak, tadi seperti yang Bapak bicarakan bahwa perkuliahan insya Allah nanti bakal diadakan pada bulan Juni. Itu sesuai dengan SE pemerintah pusat Jogja dan Bantul seperti itu Pak. Nah, tadi juga beberapa yang ingin kita diskusikan, mungkin kita sharing
persiapan seperti apa Pak yang bakal dipersiapkan oleh kampus? Karena kita tahu pasti kampus itu memberikan yang terbaik untuk mahasiswanya gitu. Dan sudah dari dosen itu juga sudah berpikir keras dan sudah berusaha bagaimana supaya nanti ke depannya apa yang ditargetkan oleh kampus itu dapat terjalankan dan terrealisasikan, serta walaupun pembelajaran ini secara daring, semoga saja pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar serta dapat diterima dengan baik oleh para mahasiswanya. Nah, terus tadi yang seperti apa yang Bapak maksudkan terkait dengan pembelajaran offline yang bakal dilaksanakan, Pak? Oke. Apakah semua jajaran prodi atau semua jajaran kampus itu sudah melaksanakan vaksin atau ada rencana untuk melaksanakan vaksin seperti itu, Pak? Dan apakah bakal ada terjadinya vaksin untuk mahasiswa, vaksinasi kepada mahasiswa? Seperti yang kita ketahui sekarang itu, vaksin itu diwajibkan oleh pemerintah untuk semua kalangan, baik itu dosen, pengajar, mahasiswa, dan lain sebagainya. Begitu. Ya, baik. Terima kasih. Panjang, aku bingung jawabnya dari mana. Ya, baik. Yang pertama, seperti apa yang sudah kita siapkan? Tentu saja adik-adik, karena kita basicnya pesantren, maka kita harus melihat kondisi kapasitas dari pesantren. Kondisi kapasitas apa yang dimaksud ini? Ketika kalian datang, sekali lagi, kita harus lakukan pengecekan, kan gitu. Idealnya kan gitu ya, aturannya kan begitu. Nah, maka kita buat sistemnya seperti yang dulu, di mana nanti tidak semua semester bareng. Enggak. Jadi, kalau kalian ingat waktu semester ganjil ya, kalau nggak salah, ya semester ganjil, nanti semester 6 dulu, misalnya datang, semester 6 datang. Kita selesaikan tuh, kita kan kalau nggak salah tinggal praktikum ya, karena perkuliahan kita sudah selesaikan, in class-nya sudah diselesaikan, tutorialnya sudah, kita praktikum baru 4, masih ada 4 kali, kurang lebih ada 4 ya, kurang lebihnya ada 4, maka itu akan dilakukan offline. Dan itu sudah diatur jadwalnya. Jadi tidak bareng lagi. Tidak bareng semester 2, semester 4, semester 6 bareng. Enggak. Kita fokus. Kalau semester 6 kita buat semester 6 dulu, datang misalnya. Semester 6 berangkat dulu, datang dulu. Kita lakukan praktikum, selesai sampai OSCE. Jadi praktikumnya sampai OSCE kita selesaikan. Seret, sudah. Nah, setelah itu, akan kita mulai dengan praktikum dari semester 2 misalnya. Datang, seret, selesai, semester 4. Terakhir semester 4. Nah, kenapa kami buat seperti itu kan itu? Ingat, bahwa kita akan melakukan praktek klinik keperawatan, baik itu klinis maupun perawatan jiwa, khususnya semester 6. Ini yang cukup memusingkan ini. Jadi semester 6 itu karena kita buat dulu datangnya, karena mereka kemarin itu ada 2 itu, ada jiwa sama klinis, maka kita kemungkinan besar semester 6 akan datang duluan. Semester 6 akan datang duluan, perhitungannya apa? Mereka selesai dari praktikum, selesai sampai OSCE, selesai sampai make up testnya selesai, sudah, maka akan langsung masuk ke praktek lahan. Rumah sakitnya sudah dikomunikasikan, Pak. Alhamdulillah sudah. Kita sudah dapat tambahan 2 rumah sakit lagi. Itu yang sudah membuka pintu ada di RSUD Rembang, RSUD Blora. Sudah masuk. Ditambah 3 rumah sakit sekitaran Jogja. Sekarang on proses. Itu ada di Ponorogo sama Trenggalek. Sama mungkin ada beberapa ya, kayak Caruban dan sebagainya. Tapi saya tidak pastikan itu. Yang jelas sudah ada komunikasi Rembang, Blora, Harjolukito, Nur Hidayah, PDHI. Sementara itu RST, Magelang kita masih proses. Ya, tentu saja karena menumpuknya itu dan di rumah sakit jiwa juga kapasitasnya belum bisa full kayak dulu, maka harus diplanningkan dulu tuh seperti itu. Nah, oke ya.
Jadi setelah itu diplanningkan, itulah wujud dari kesiapan prodi agar tidak terjadi ledakan kedatangan jumlah mahasiswa yang tentu saja nanti akan memberikan kebingungan. Kalau semuanya brek bareng, ceknya susah, pengadaan pasti ceknya susah. Kemudian naudzubillah min dzalik, katakanlah setelah dicek kok ternyata ada yang positif karena kita pakai swab antigen, kita nggak pakai rapid antibody. Ternyata kok positif. Sekali lagi ini bukan patokan dari kami, sebentar ya, saya ralat ini kata-kata saya, nanti kalian akan jadi salah paham. Tentu saja yang berhak melakukan pengecekan mahasiswa datang itu bukan di prodi, tetapi di pihak institusi dan pondok, ponpes ya. Sekali lagi, bukan kami. Idealnya waktu itu kami ditanyakan, idealnya pakai apa? Idealnya adalah pakai swab antigen. Pelaksanaan seperti apa? Wallahu alam. Saya tentu saja masih terakhir informasi masih dikomunikasikan antara pondok dengan institusi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait vaksinasi. Kita sudah dapat ya, kalau dosen itu kan memang sudah ada datanya ya. Kita sudah dapat data bahwa akan dilakukan vaksinasi. Cuman sampai sekarang terakhir itu ada informasi di salah satu dosen menanyakan ke rumah sakit terdekat atau ke apa ya istilahnya, ya ke rumah sakit kerjasama ke BP yang ada BPJS-nya itu sesuai dengan kaidah kan ya. Kalau itu kan apa tuh namanya puskesmas itu puskesmas. Jadi PKK-nya lah, bukan PKK, saya lupa namanya. Pokoknya di mana dia menaruh BPJS-nya di situ. Apa jenenge? Kalau puskesmas ngono apa? Kita BPJS Paskes. Nah, Paskes satunya saya lupa, Mbak. Paskes satunya di mana? Nah, salah satu dosen kita mengecek Paskesnya di Harjolukito. Sampai detik ini belum ada vaksin yang tersedia untuk dosen. Jadi kita nggak bisa vaksinasi sendiri. Karena kenapa? Karena kan pintu masuk vaksin itu dari pemerintah. Pintu masuk vaksin itu dari pemerintah, sedangkan stoknya belum ada. Betul diwajibkan oleh pemerintah, tapi stok vaksinnya itu sampai sekarang belum ada. Nah, itu bahkan tenaga kesehatan belum semua loh ya. Saya informasi dari beberapa teman, belum semua tenaga kesehatan itu mendapatkan vaksin. Bahkan ada yang sebagian baru vaksin yang pertama, menunggu vaksin yang kedua. Nah, sedangkan dosen, ada yang beberapa sudah. Yang beberapa sudah ya, institusi lain mungkin sudah. Tapi kalau untuk yang kita di Surya Global, waktu dicek memang belum dapat jatah. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah nanti semua dosen akan divaksin? Ya, tetapi kalau yang sudah jadi penyintas kayak seperti saya, ada beberapa. Sini listriknya mati. Listriknya mati, men. Ntar tanya lain dulu. Baik, Pak. Maaf teman-teman, ini karena ada kesalahan teknis atau sembari menunggu Pak Ardian, tadi kita udah diskusi nih sedikit banyaknya dan penjabarannya juga udah cukup bagus dari Pak Ardian, dan insya Allah nanti dari hasil podcast ini bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa atau keluh kesah dari mahasiswa. Semoga ini bisa menjadi media atau media penyampai dari kita sebagai Himika. Kita hanya menyampaikan keluh kesah dari mahasiswa sendiri kepada prodi, dikarenakan mungkin dari mahasiswa kurang keterbukaan atau bagaimana, sehingga mungkin ini dapat menjadi mediasi dari kita.